Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan waktu tahun lalu kita udah pernah review Xiaomi 14T, sekarang kita review 15T, tapi yang versi Pro-nya kita langsung aja unboxing dan review. Mungkin kalian nanya, kenapa gue tertarik yang 15T Pro? Karena menurut gue ini di harganya yang hampir flagship, tapi katanya bisa ngasih experience terutama dari kameranya flagship level. Ini gue penasaran, kita bakal bahas lebih detail nanti untuk full reviewnya minggu depan. Sekarang kita bakal hands on aja, dan gue juga bakal buat dedicated video khusus komparasi 15T Pro lawan S25 Ultra gue. Apakah beda 10 juta ada bedanya? Nanti kita bakal lihat ya. Stay tune aja videonya. Untuk video kali ini kita bakal hands on dan sedikit cek-cek HP dulu aja ya. Jadi kita pertama bahas bagaimana untuk harganya sendiri, harga dan spek. Harganya sendiri ini gue beli di Xiaomi Store official langsung, gue beli di harga segini, yap, di 9 jutaan ya, 9,6 juta. Dan ini tuh gue masih dapat bundle, coba bandelnya bukan dapat yang wireless charger, gue dapat free Xiaomi Smart Band 10. Jadi kalau misalnya kalian beli HP ini nanti di toko yang gue suka jual bekas di Tokopedia, gue bakal taruh link di deskripsi, kalian bakal dapat bonusnya juga ya. Oke, untuk speknya sendiri dia seperti ini ya, kalian bisa post, tapi dia pakai MediaTek Dimensity 9400 yang pretty much itu chipset flagship kayak 8 Elite ya. Terus punya baterai yang cukup besar di 5500 mAh baterai, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, dan kalian bisa post untuk lihat yang lainnya. Kelemahannya sih yang gue lihat dari HP ini sebenarnya hanya dari USB Type-C-nya aja itu aja menurut gue kelemahan besar dari 15T Pro, itu dari USB Type-C yang masih 2.0, yang artinya transfer file-nya bakal lambat banget. Tapi ya kalau misalnya mau dibandingin sama Apple sih, Apple juga sampai sekarang masih stuck di 2.0 even di HP 20 jutaannya mereka ya, iPhone Air, sayang sekali. Anyway, seperti itu kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau wallpaper, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. Dan untuk sekarang mari kita langsung aja unboxing. Ini gue belinya yang varian 512GB dan dia beli variannya tuh yang warna Mocha Gold ya, bisa kita lihat nih spek singkatnya. Sekarang Xiaomi layarnya udah lumayan gede ya, biasanya kan dia suka banget sama 6,6 inci, sekarang layarnya mereka rata-rata 6,8 inci. Dan terakhir gue nge-review Xiaomi itu dia punya layar yang lebih lebar, jadi kayak iPhone, yang overall gue lebih suka layar lebar daripada layar tinggi ceking gitu. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian lebih suka layar yang lebar kayak iPhone atau yang meninggi kayak di Z Fold atau di Sony Xperia? Bisa komen di bawah ya. Kalau gue sih lebih suka yang lebar karena buat nonton konten YouTube gitu kerasa lebih enak aja gitu. Nggak ada black bar-nya sebanyak yang kayak aspek ratio 21:9 ya. Kita langsung slide box-nya. Dan pas saat kita slide, seperti biasa khas Xiaomi dia dikasih thank you letter. Yes, dia pakai HyperOS 2.0 based on Android 16. Dan di sini ada design by Xiaomi ya tulisannya tuh kalau kelihatan. Kalau misalnya kita buka, sobek, terlalu rusuh. Kita pelan-pelan aja bukannya. Kalau misalnya kita buka, ada SIM ejector, dan di sini ada casing. Yang casingnya lumayan unik. Nggak ada yang biasa aja casingnya. Gue kira casingnya hard case, tapi ternyata masih soft case. Ya biasa, cuma gue suka belakangnya kayak matte gitu, jadi nggak kelihatan terlalu murahan ya rasanya di tangan. Dan kalau misalnya kita mau lanjut, di sini ada si HP-nya sendiri. Bobotnya sih kerasanya premium ya. Terus di sini ada charger 90 watt dan ada si kabel Type-C yang sampai sekarang masih belum move on ya Xiaomi, masih pakai USB Type-A. Bisa kelihatan nggak tuh USB Type-A to Type-C. Jadi belum USB-C to C sayangnya. Oke, cuma segitu ya di boxnya. Oh ya, gue lupa bilang tadi untuk wireless charger dia bisa sampai 50 watt ya kalau misalnya tadi miss speknya. Oke, mari kita langsung aja kletek ya. Kita langsung kleteknya gimana nih? Jangan sampai salah. Dari sini, dari depan yang ternyata gue salah. Let's go. Nice. Dan kita cabut dulu IMEI-nya. Dan ini dia Xiaomi 15T Pro-nya. Overall gue suka sih warna rose gold-nya ini, atau mocha gold ya dia bilang. Gue suka warnanya, dan untuk masalah build quality juga ini kerasa premium ya. Belakang dia pakai fiberglass dan sampingnya dia pakai aluminium, jadi udah pretty much flagship level. Dan yang bikin berbeda sama Xiaomi 14T Pro ini hanya dari kameranya aja yang bisa kita lihat. Kalau bisa kalian ingat dulu, ini kameranya tuh kotak, sekarang dia tuh kayak dibuletin dikit. Itu aja sih bedanya gue rasa. Kalau masalah desain, gue suka ini warnanya, kelihatan mewah gitu ya. Dan seperti biasa khas Xiaomi, kalian udah dikasih free pre-applied screen protector plastik ya, udah ada. Terus kalau misalnya kita di belakang, di sini untuk speknya sendiri dia pakai setup ini nih, berapa ini kameranya? Triple kamera. Main kamera punya megapiksel sebesar 50 megapiksel, ada optic camera stabilization, kamera kedua 50 megapiksel periscope. Nice, itu yang gue sangat tertarik. Bisa zoom sampai 5 kali, dan kamera ketiga ini 12 megapiksel ultra wide. Sedangkan kamera depan dia ada di
32 megapiksel. Cuma memang kamera depan dia sayangnya masih bisa recordingnya hanya di 4K 30 fps, tapi untuk kamera belakang udah bisa sampai 8K dan udah support 10-bit log. Yes, udah support log recording. Mantap banget tuh. Dan untuk hal seperti button, ini kerasa clicky, enak, bagus, kerasa premium. Di bawah di sini ada si antena lainnya ya. Tuh di sini ada si speaker, ada SIM ejector atau lebih tepatnya SIM slot. Kita lihat apakah ada ekspansi storage. Harusnya sih di harga segini nggak ada ya, karena udah banyak juga. Yap, nggak ada, dia hanya ada SIM aja. Tapi at least dia masih support dual SIM. Untuk si storage sendiri dia udah UFS 4.1 ya guys. Jadi ya bisa dibilang udah sangat flagship juga untuk si storage speednya. Dan yang gue rasa sih memang ini kayaknya pertama kali di channel ini kita nge-review HP Xiaomi resmi yang lumayan mahal harganya ya. Biasa gue kan nge-review di harga 5, 6 juta, ini 9 juta pertama kali. Dan ya Xiaomi flagshipnya lumayan keren ya, lumayan kalau gue merem. Ini kerasa premium banget, gue nggak bisa ngebedain ini sama iPhone gitu misal. Bagus sih ini build quality-nya. Nice, dan bodi belakang juga suka, kelihatannya kayak metal ya, jadi bagus gitu ya, nggak kayak kaca, that's good. Terus untuk si berat sendiri, kalau gue coba ukur-ukur di tangan, ini kayaknya beratnya sekitar 210. Coba kalian tebak. Udah tebak? Bisa komen di bawah ya, atau mungkin di pikiran kalian. Kalau kita tes, dia beratnya ada di 214. Tangan gue masih sebagus timbangan. Dari dulu sampai sekarang, this hands is God hand bro. Anyway, cuma segitu aja. Dan ya overall 6,8 inci dan bisa kita lihat ya, Xiaomi sekarang kayak gini, HP-nya lebih ke bulat, lebih ke lebar, yang gue overall lebih suka. Yap, gue sih Xiaomi untuk masalah hardware dan teman-teman ya, gue suka. Fotonya juga gue suka, dia kan udah kerja sama-sama Leica lagi sekarang. Nice. Kelemahan Xiaomi sih menurut gue memang dari HyperOS. Semoga HyperOS 3 much better ya. Ya kita lihat aja gimana. Anyway, gue bakal dulu setup HP-nya, nanti kita bakal balik lagi, kita bakal tes sedikit-sedikit gimana untuk si speaker, haptic, foto sedikit-sedikit, dan yang lain-lain. I'll be back soon ya guys. Oke guys, gue udah setup si Xiaomi 15T Pro ini, dan seperti biasa pertama kita mau tes bagaimana untuk fingerprint. Fingerprint sebenarnya speednya bagus, tapi seperti biasa penyakit HP Cina terutama Xiaomi yang hampir semua HP-nya dia kayak gini, yaitu penempatannya agak terlalu bawah. Kecepatan ini sangat cepat, sangat akurat. Tangan gue lagi kering kerontang kayak gini ya, dia masih bisa nge-scan sangat cepat, sangat baik, no problem at all. Tapi ya penempatannya terlalu bawah menurut gue, bisa kita lihat nih, kurang nyaman aja gitu. Bisa kita lihat, no. Lebih enak kalau misal di sini terjadi ya. Semoga di HP arah flagshipnya Xiaomi bisa lebih atas ya, yang kayak di posisi normal aja gitu menurut gue. Next, untuk software sendiri udah di versi apa? Kalau misalnya kita ke setting dan ke about phone, di sini sudah di HyperOS 2.0 dan base-nya dia masih di Android 15. Ternyata gue salah ya, bukan di Android 16. Kayaknya gue nggak bakal update dulu ke Android 16 setelah gue tes gaming biar bisa dapat FPS overlay ya. Jadi kita bisa lihat FPS-nya berapa. Karena Android 16 masih belum ada yang bagus overlay-nya. Scene 8 belum bekerja dengan baik di Android 16. Jadi mungkin gue bakal update-nya ini later. Tapi ini kayaknya bukan update OS juga sih. Yang nggak ada tulisan Android OS. Oke, sure. Dan mumpung kita lagi di sistem, bisa kita lihat untuk bezelnya sendiri ini sangat tipis ya. Kata Xiaomi ini bezelnya semua simetris dan hanya 1,5 mm. Aspek ratio atau screen to body ratio-nya menurut gue ini di 94% kalau nggak salah, so that's good. Dan overall, gue rasa untuk UI-nya sendiri ini snappy, bagus. Dan ya gue sih jarang nyoba pakai HP Xiaomi yang kelas atas. Ini bukan atas banget, tapi cukup flagship ini. Dan bisa dibilang first impression cukup bagus. Cuma memang tadi pas gue setup dikit, walaupun ini pakai chipset yang bisa dibilang masih sangat flagship ya. Kayak Snapdragon 8 Elite, MediaTek 9400 ini. Tapi bisa dibilang, pas tadi gue banyak tes, banyak install aplikasi gitu, UI-nya agak sedikit stutter dan agak sedikit kayak nge-lag, nggak tahu kenapa. Ya itu menurut gue sih bukan salah si hardware-nya, ini lebih salah HyperOS-nya menurut gue sih. Bagaimana menurut kalian? Tapi overall HyperOS sendiri sih sebenarnya gue gak benci banget, cuma gue kurang suka aja gitu. Gue masih lebih suka Origin OS atau kayak One UI. Again, that's my opinion ya guys. Dan selanjutnya yang gue mau bahas dari HP ini yaitu dari si thermalnya. Ini hanya first impression, jadi gue nggak tahu ke depannya gimana pas gue pakai HP ini secara lebih mendalam lagi. Tapi tadi gue hands on install aplikasi dan teman-teman, gue rasa ini HP-nya agak cepet anget. Tadi daerah sininya cukup anget. By the way, Xiaomi dia pakai 3D 3D cooling gitu ya, kayak gini lah, kalian bisa lihat ya di gambarnya seperti itu, yang harusnya bagus. Dan memang pas dia itu anget, dia separasi atau nyebarin heatnya bagus ya, kayak sampai bawah gitu. Cuma kayak
tadi gue cuma multitasking sambil install aplikasi sambil login, dia udah agak anget-anget gitu loh. Jadi kerasa seperti itu. Cuma kayaknya belum thermal throttling, gue nggak tahu itu thermal throttling atau enggak, nge-lag-nya tuh dari OS atau dari thermal throttling, tapi ya agak kerasa anget aja sih menurut gue. Itu sedikit yang gue rasa dari HP ini. Tapi untuk positifnya dari HP ini yaitu dari si haptiknya sendiri. Haptiknya sendiri, this thing is good. Bagus banget. Ini haptiknya ngingetin gue sama Samsung Galaxy S series ya. Sangat premium walaupun gak di level kayak iPhone atau Google, tapi udah sangat baik. Selanjutnya untuk kualitas speaker sendiri, speaker di HP ini udah dual speaker, dan dia udah support Dolby Atmos juga. Tadi gue sempet coba dengerin lagu dikit-dikit, jadi suaranya menurut gue lebih ke arah balance flat. Yes, ini HP kelemahannya agak sedikit lacking bass ya pas gue coba tes. Jadi kalau misalnya kita mau coba video Flossy Carter ya misal, orang ini tuh suaranya lumayan bassy ya, tapi di sini agak kerasa flat kedengeran gitu. Ya, kerasa flat ya, kayak nggak ada bassiness-nya. Tapi overall, yang gue salut dari HP ini walaupun 9 juta, dia detailnya sangat bagus, terutama dari instrumen. Itu sangat rich, dan separasinya sangat bagus. Even dibanding sama S25 Ultra gue rasa ini lebih rich daripada S25 Ultra gue speakernya. Tapi ya kelemahannya agak kurang bass dan kurang imersif pada suaranya. Kayak kurang Dolby Atmos, if you know what I mean. Seperti itu untuk first impresi dari si speakernya sendiri. Untuk grip, HP ini memang cukup lebar, tapi gue sih masih oke. Untuk tangan gue lumayan besar, memang bisa kita lihat. Agak besar ya, apalagi kalau misal side by side sama S25 Ultra nggak beda jauh. Tapi one-handed masih oke karena dia nggak tinggi-tinggi banget. Untuk tangan gue yang lumayan besar, panjangnya itu 18 cm kalau nggak salah. Ini masih usable untuk satu tangan kalau misal lagi buru-buru. Tapi sih, daripada takut jatuh, mending dua tangan still the best untuk HP ini. Dan selanjutnya kita bakal bahas untuk kamera quality-nya. Gue bakal bandingin dikit-dikit aja dulu sekarang sama S25 Ultra, jadi nggak bakal sedetail nanti pas minggu depan ya untuk full review-nya. Kita bakal dikit-dikit aja dulu. Jadi gue udah foto beberapa, bisa kita lihat di B-roll dibanding sama S25 Ultra. Yang gue rasa dari first impresi atau hands-on pertama lihat, itu S25 Ultra punya gambar yang lebih high contrast atau lebih gelap ya, sedikit lebih gelap shadow-nya dibanding si Xiaomi 15T Pro. Dan by the way 15T Pro itu gue pakai Leica Vibrant ya, biar bisa nyamain mirip-mirip gitu warnanya. Tapi yang gue sangat salut dari HP ini yaitu dari telefoto. Bisa kita lihat telefotonya absolutely great ya. Terutama kalau misal di objek yang banyak detail seperti kayak misal di F1 atau misal kayak di anime figure, itu detailnya lebih bagus dan juga overall gambarnya kerasa lebih terang dan less noise. Better daripada S25 Ultra. 15T Pro sepertinya untuk telefoto ini jauh lebih unggul daripada S25 Ultra, tapi nggak tahu, nanti kita bakal tesnya lebih detail minggu depan ya. Dan yang gue rasa lagi, satu lagi ini sebelum kita tutup videonya, dari hal yang bagus dari 15T Pro dibanding sama S25 Ultra, yaitu fokus distance-nya di telefoto atau di periscope zoom-nya. Bisa kita lihat tuh side by side gue bandinginnya, itu di distance yang sama. Kalau misalnya kita ganti dari 1 times ke 5 times, 15T Pro masih bisa nge-keep detailnya, malah masih bisa lebih dekat lagi. Kalau S25 Ultra dia langsung ngeblur, harus agak jauh. Kayak gue harus mundur kira-kira 5-10 cm gitu, sampai dapat fokusnya lebih bagus. Jadi ya, fokus distance-nya di sini jauh lebih baik daripada si S25 Ultra. Kelihatan banget ya. Seperti itu. First impression sih menurut gue, untuk masalah main kamera atau telefoto, main kamera nggak bakal beda jauh sama S25 Ultra, sama juga dengan ultrawide menurut gue. Tapi kayaknya kalau telefoto, HP ini kayaknya bakal bagus. Nanti kita lihat aja minggu depan ya. So, seperti itu. Dan untuk videonya sendiri, video kita langsung coba tes dari sini ya. Untuk video, kalau misalnya kita ke kamera, di sini HP bisa nge-record di 4K 120 atau 8K yang pastinya. 8K buat para user biasa yang pastinya ini nggak berguna ya, dan kalian hanya bisa nge-record 6 menit aja. Tadi ada tulisannya, hanya bisa 6 menit untuk 8K. Tapi buat kalian mungkin yang bener-bener pro gitu ya sama kamera, 8K bisa sangat bagus, terutama kalau misalnya di downscale ke 4K. Anyway, kita coba aja tes di 4K 60. 1, 2, 3. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60. Gue rasa sih agak sedikit overexpose ya Xiaomi ngasih colornya. Sebenarnya realistiknya seperti ini, lebih bagus. Tapi ya, kalian bisa atur-atur sendiri. Dan seperti itu untuk si video recordingnya. Kalian bisa juga itu cek bagaimana untuk kualitas mikrofonnya. Untuk fokus distance, main kamera sayangnya nggak sebagus telefoto, hanya bisa segini untuk fokusnya. Dan yang agak sedikit disayangkan juga, di sini kalian nggak bisa ganti ke telefoto atau ke ultrawide. Agak sedikit menyayangkan ya, gue expect sih harga 9 juta bisa ganti-ganti, tapi sayangnya nggak bisa. It's okay lah. Tapi untuk maksimum fokus, dia ada di 6 kali, bisa gitu. Oke, seperti itu. Langsung kita balik ke S25 Ultra.
Jadi ya, agak sedikit menyenangkan, sedikit negatif dari HP ini nggak bisa gonta-ganti lensa di 4K 60, tapi untuk harganya sih gue masih bisa memaafkan lah. Dia itu hanya bisanya baru di 4K 30 ya guys, di 4K 60 sayangnya tidak bisa. Seperti itu. Dan ya cuma kecil-kecil aja tadi kita tes untuk foto komparasi dan video recordingnya bagaimana. Menurut kalian gimana? Bisa komen di bawah ya. Menurut gue sih, kalau untuk foto doang kayaknya ini HP bisa jadi lebih bagus loh daripada S25 Ultra. Tapi again, kita bakal save itu nanti konklusinya di minggu depan aja. Sekarang cuma segitu aja hands on-nya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai HP ini, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin Xiaomi, gue udah taruh dia juga di deskripsi. Anyway, jangan lupa dan subscribe, thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. By the way, besok bakal ada iPhone 17 ya, stay tune aja. See you next week.